Oke, baik. Hari ini kita materinya adalah tentang, sorry, materinya adalah tentang jenis-jenis komoditi karantina ya, atau media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK ya, media pembawa HPHK seperti itu. Eh, ini adalah dasar hukumnya yang perlu kita ketahui ya, landasan hukumnya ya. Jadi ada UU nomor 21 tahun 2019 yang mana ini berisi tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Peraturan pemerintah PP ya nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan. Lalu juga ada PP nomor 35 tahun 2016 ya tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Lalu ada Kementan nomor 3238 KPTS PD 639 2009 ya, merupakan isinya tentang penggolongan jenis-jenis hama penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa. Lalu ada Terrestrial Animal Health Code ya dari OIE yang berisi tentang standar bagaimana cara meningkatkan ya kesehatan hewan dan juga animal welfare seperti itu, dan juga veterinary public health atau Kesmafet sendiri secara mendunia seperti itu ya. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi media pembawa HPHK, kalau kita belajar legislasi berarti kita tentang undang-undang ya. Jadi kita tidak bisa mengartikan sendiri tanpa mengacu pada undang-undang seperti itu. Jadi dasarnya kita menghafalkan atau mengerti atau mencari ilmu terkait legislasi veteriner itu terkait harus bergantung terhadap undang-undang seperti itu ya. Jadi kita melihat meninjau dari UU nomor 21 tahun 2019 ya, dan PP nomor 82 tahun 2000 yang menjelaskan bahwasanya di pasal 1 ketentuan umum, kalau kalian nanti download undang-undangnya seperti itu ya, mencari di internet, kalian akan mendapati pasal 1 yang berisi ketentuan umum yang menjelaskan bahwa HPHK ya, atau hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan yang selanjutnya disebut hama dan penyakit adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian hewan, ikan, tumbuhan, serta membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi seperti itu. Ya, hama dan penyakit hewan karantina sendiri selanjutnya disebut HPHK adalah hama dan penyakit hewan ya, berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam dan keluarnya dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Misalkan contohnya adalah, tapi kita sudah kebobolan ya kasus kemarin itu terkait PMK ya. Sebenarnya itu kan kita harusnya tidak membatasi import segala import yang di daerah yang uh, belum bebas PMK seperti itu. Tapi juga susah ya karena kita melihat dari ekonomi, dari sosial ekonomi juga susah, hubungan dengan politik seperti itu ya. Jadi akhirnya resikonya ya kita mendapatkan PMK lagi ya, outbreak PMK lagi di Indonesia seperti itu ya. Ini lanjutannya ya. Pengertian dari hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Lalu produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi farmaseutika. Ya, Komang Chandra, ada apa? Raise hand. Ada apa, Dek? Oh, mungkin kepencet ya. Saya lanjut ya. Eh, adalah semua, jadi lanjut ya, keperluan konsumsi, farmaseutika, pertanian, pakan, dan atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Lalu media pembawa lain adalah media pembawa yang tidak digolongkan sebagai hewan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK ya. Nah, ini penggolongan komoditi media pembawa ini berdasarkan Kementan ya nomor 3238 tahun 2009. Eh, penggolongan jenis-jenis hama, penyakit hewan karantina, penggolongan dan klasifikasi media pembawa, itu ada hewan hidup ya. Hewan hidup itu dibagi lagi ada beberapa, ada hewan ternak pangan, kesayangan, hewan percobaan, hewan liar ya seperti itu. Jadi misalkan hewan besar ini ada bibit dan potong ya, sapi, kerbau, kuda, hewan kecil juga ada bibit dan non bibit seperti itu.
Unggas besar itu ada burung unta, kalkun angsa, ini bisa dibaca sendiri ya. Seperti itu, unggas kecil, unggas umur sehari, DOC itu ya. Ini hewan kesayangan pet animal ya. Bisa juga sapi, kerbau, kuda juga termasuk hewan kesayangan, bisa jadikan pet ya. Termasuk kecil ini juga, seperti itu ya. Lalu ada hewan percobaan, kera monyet ya, primata atau laboratorium animal sendiri ada primata, ada selain primata, seperti itu hewan liar ya. Bisa dibaca. Ini ada reptil, ada avertebrata, ada amfibi, ada insekta, ada mamalia air ya. Seperti ini. Lalu ada tadi kan hewan, sekarang kita membahas tentang bahan asal hewan ya. Bahan asal hewan di sini dibagi menjadi dua terkait bahan asal hewan yang menjadi pangan ya, dan juga bahan asal hewan yang non pangan seperti itu. Bahan asal hewan yang pangan itu adalah daging hewan ya, daging unggas, susu, telur, madu, sarang burung walet, atau bahan asal hewan yang berupa jeroan yang untuk konsumsi seperti hati, paru, ginjal, limpa, dan jantung seperti itu. Sedangkan kalau BAH non pangan ya, bahan asal hewan non pangan itu contohnya kulit ya, kulit hewan besar atau kulit hewan kecil, kulit satwa ya, reptil ya seperti itu, telur, telur bibit atau tunas atau yang telur ber-SPF seperti itu untuk penelitian. Lalu ada bahan reproduksi seperti semen ya, ovarium, embrio, sel hidup seperti itu ya, atau juga berupa tulang, kuku, tanduk, dan ikutannya ya, gading, taring seperti itu. Lalu juga ada untuk pakan ya, jadi bahan asal hewan bukan makanan manusia, tapi digunakan untuk pangan hewan ya, seperti kayak daging kanguru. Biasanya itu untuk pakan harimau di kebun binatang seperti itu ya. Lalu ada MBM, meat bone meal, dan darah seperti itu, tepung bulu, tepung kulit telur seperti itu ya. Lalu ada hasil bahan asal hewan ya, HBAH. Ini ada yang jadi olahannya, jadi olahan dari hewan seperti itu ya. Yang kalau dari pangan itu bisa berupa makanan kayak dendeng, bakso, sosis, abon seperti itu. Bahan asal daging unggas, ya abon bisa, nugget, patty, seperti itu ya. Hasil bahan asal susu, keju, yogurt, mentega, hasil bahan asal telur, telur asin, tepung tepung telur, seperti itu ya. HBAH untuk konsumsi ada kerupuk kulit, kikil, cingur, HBAH ikutan, lemak, gelatin, seperti itu ya. Kalau non pangan itu biasanya untuk industri dan juga untuk pakan hewan. Industri itu bisa jadi kulit jadi, gelatin, malam plastisin itu ya, kelenjar atau jaringan. Lalu untuk pakan sendiri bisa jadi tepung tulang, tepung daging, tepung darah, tepung bulu, dan tepung kulit telur. Uh, untuk ini beberapa negara itu sudah membuat batasan yang rigid ya, yang kaku ya. Misalkan di Jepang itu tidak boleh, kalian pergi ke Jepang itu tidak boleh membawa barang-barang atau bahan-bahan asal hewan, olahan, meskipun olahan kayak sosis itu tidak boleh ya, seperti itu. Jadi ada yang negara yang sangat rigid, ada negara yang masih open, seperti itu ya. Nah ini, ada pertanyaan. Mengapa media pembawa yang akan dilalu lintaskan perlu dilakukan tindakan karantina? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab, adik-adik? Masa inkubasinya, Dok. Masa inkubasi? Masa inkubasinya kenapa? Biasanya sekitar 2 minggu nanti baru muncul gejala klinis seperti itu. Ya. Selain itu, berarti itu fungsinya untuk apa berarti? Kalau ada masa inkubasi dan kawan-kawan, berarti apa? Apa yang diusahakan? Mencegah ya. Jadi usahanya adalah mencegah agar misalkan tadi ya, benar kalau misalkan ada masa inkubasi selama itu, jadi kita mencegah persebaran dari uh, organisme atau pembawa penyakit tadi ya yang merugikan, bisa jadi merugikan kesehatan ya, bisa juga merugikan ekonomi misalkan kayak PMK ini kan kolaps semua ya ekonomi negara untuk terutama peternak seperti itu ya. Jadi itu tujuannya adalah ada karantina harus memastikan tidak ada yang terlewat seperti itu ya untuk mencegah persebaran tadi ya. Nah, ini berdasarkan undang-undang ya, mencegah masuknya HPHK ya, HPIK serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah, mencegah tersebarnya ya,
mencegah keluarnya HPHK juga, HPIK serta organisme pengganggu tumbuhan, mencegah masuk keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan mutu, ya, mencegah masuk dan tersebarnya agen-agen hayati, ya, misalkan jenis invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan, mencegah keluar masuknya tumbuhan dan satwa liar, seperti itu ya, makanya itu peranan karantina ada di sini. Terus selain berdasarkan UU juga memberikan jaminan ya, insurans kesehatan dan keamanan bagi hewan dan produk hewan, media pembawa lain yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, misalkan kayak vaksin, kita impor vaksin itu tetap harus di karantina, kita perlu melakukan pemeriksaan karantina terlebih dahulu, pasti di karantina, karena ada lab-labnya ya untuk melakukan pemeriksaan seperti itu, memberikan jaminan mutu untuk produk pangan dan produk pakan, terjaganya kelestarian SDA ya, seperti itu. Lalu ada pertanyaan lagi, apa itu tindakan karantina dan apa persyaratan yang harus dipenuhi apabila media pembawa akan dilalu lintaskan? Ada yang tahu? Tindakan karantina aja. Ada yang tahu? Yang 8 tindakan karantina itu ada yang tahu apa aja? Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, dokter. Oke. Sependek pengetahuan saya untuk tindakan karantina sendiri, itu ketika kita mungkin mengekspor Mm-mm. suatu hewan atau produknya, kita Mm-mm. harus mengisolasinya terlebih dahulu di dalam suatu tempat, mungkin Mm-mm. minimal 40 hari. Untuk Mm-mm. diperiksa, dipantau sampai hari terakhir dan sampai memenuhi standar untuk bisa dilanjutkan proses eh, apa namanya ekspor dan lain-lain. Mungkin itu dokter. Oke, ya mungkin pada intinya juga mengarah ke situ ya. Tapi ada yang tahu 8 tindakan karantina kan ada, biasanya kalau di karantina udah dapat materi karantina kan ya adik-adik ya. Itu kan ada 8 tindakan ya. Ada yang tahu? Iya, ya dokter. Mungkin 8 tindakannya itu ada Mm-mm. proses penolakan, penahanan, Mm-mm. ada proses perlakuan, lalu Mm-mm. pengamatan, Mm-mm. lalu ada pembebasan, Mm-mm. lalu ada mungkin itu yang saya hafal dokter. Ya, oke. Terima kasih Dek Alia ya. Mungkin ada teman yang bisa bantu kurang 3. Udah disebutin 5 tadi. Saya catat namanya, nanti saya serahkan Dok Dian untuk yang aktif bertanya atau menjawab seperti itu. Permisi Ada yang dokter, mau izin menjawab. Mm-mm. Mungkin yang pertama ada pemeriksaan, Mm-mm. lalu yang kedua ada pengasingan, jadi memisahkan Mm-mm. eh, hewan tersebut dari yang Mm-mm. lainnya terlebih dahulu. Mm-mm. Lalu ada juga pengamatan, jadi bisa Mm-mm. mengamati gejala penyakit selama periode yang ditentukan. Mm-mm. Lalu ada perlakuan, dan Mm-mm. yang kelima ada penahanan. Mm-mm. Yang keenam tadi ada penolakan, Mm-mm. yang ketujuh pemusnahan, dan Mm-mm. mungkin yang terakhir pembebasan. Ya, oke. Ya, terima kasih Debri kita ya. Ya, itu ada 8 tindakan karantina, sudah cukup lengkap. Terima kasih untuk De Alia dan juga Debri kita yang sudah mau menjawab ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tindakan karantina berdasar 8P ya, berdasar pasal 16 ayat 1, ya ada pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan seperti ini ya. Sudah dijawab tadi lengkap. Nah, ini ada persyaratan tindakan karantina itu ada dari pasal 33, 34, 35. Sebenarnya tidak hanya 33, 34, 35 ya, ada pasal lanjutannya. Kalau tidak salah 36, saya lupa lagi, pokoknya adalah 72 atau 73 gitu ya. Jadi ini persyaratan tindakan karantina, yaitu pasal 33 ya, setiap orang yang memasukkan media pembawa itu wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal ya, bagi hewan, produk ikan, tumbuhan, dan atau produk tumbuhan. Selanjutnya memasukkan media pembawa melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama kalau ini kasusnya adalah masuk ke Indonesia ya, melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan atau pengendalian seperti itu ya. Selain melaporkan ya dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan beberapa persyaratan ya,
sebagaimana dimaksud ayat 1 ini, setiap orang wajib memasukkan media pembawa wajib menyerahkan dokumen ya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi wajib syaratnya tidak hanya surat sehat aja, banyak nanti ya. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini juga dikecualikan terhadap media pembawa lain, seperti itu ya. Dalam hal media pembawa sebagaimana dimaksud ayat 1 itu, transit di suatu negara, sertifikat kesehatan dari negara transit wajib disertakan, seperti itu. Mungkin pernah dengar kasus kita ditolak impor ikan, ya, karena tidak ada stempel dokter hewan yang menyatakan ini sehat atau tidak atau seperti itu. Kita pernah mau impor ke Amerika kalau tidak salah ya itu, jadi kita ekspor ke Amerika itu ditolak ya karena dari Kementerian Perikanan dan yang hubungannya dengan ikan-ikan itu tidak ada dokter hewannya ya yang memeriksa, jadi itu ditolak seperti itu. Jadi sebenarnya kelengkapan kesehatan itu wajib dikeluarkan oleh dokter hewan seperti itu ya. Gitu. Lalu pasal 34 ya, setiap orang yang mengeluarkan media pembawa dari wilayah negara NKRI, katakanlah seperti itu, wajib melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan, mengeluarkan media pembawa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan ya, melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina ya di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan atau pengendalian. Lalu, selain melaporkan dan menyerahkan sertifikat kesehatan dan media pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap orang yang mengeluarkan media pembawa wajib menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalian pernah dengar kasus banyak bule di Bali ya, yang pelihara anjing gitu ya. Misalkan di Bali sudah banyak anjing, kucing seperti itu dia pelihara, tapi karena kasusnya ketika dia bawa balik lagi ke negaranya itu tidak bisa, seperti itu ya, bukan tidak bisa sih. Persyaratannya banyak seperti itu, makanya banyak kasus kadang-kadang anjing-anjing yang di Bali itu ditelantarkan begitu aja, seperti itu. Makanya kan kasus banyak kayak gitu tuh. Ya, karena memang di sana belum bebas rabies ya. Jadi untuk bawa keluar itu kan agak susah seperti itu. Jadi makanya di Bali itu kasusnya banyak sekali anjing-anjing yang tiba-tiba dibuang seperti itu ya. Kayak gitu contohnya. Ownernya malas ngurus persyaratannya, biasanya gitu sih. Lalu pasal 35, ya, setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ya ke area lain di wilayah negara NKRI juga harus melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan ya, memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa melalui tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan melaporkan menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan tindakan karantina ya untuk pengawasan dan pengendalian. Selain melaporkan juga menyerahkan sertifikat kesehatan juga harus melengkapi dokumen lain persyaratan ya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu kewajiban bagaimana yang dimaksud di ayat 1 ini ya dikecualikan pada media pembawa lain. Dalam hal media pembawa, sebagaimana dimaksud ayat 1 juga ketika transit di suatu area, di suatu area tersebut wajib melengkapi surat keterangan transit. Seperti itu ya adik-adik. Misalkan kalian pernah dengar juga, misalkan ada, ya kita bahas rabies lagi ya, misalkan suatu daerah, suatu provinsi, itu masih belum bebas rabies, mau masuk Jawa Timur ya, yang mana itu bebas rabies, itu kan harus suratnya banyak dan harus dikarantina terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke. Oh, 71 pasalnya lanjutannya ya. Pasal 36 ya, tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 16 ayat 1. Media pembawa dilakukan oleh penjabat karantina ya. Tindakan karantina sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut dilakukan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran seperti itu ya. Baik di dalam maupun di luar instansi karantina. Lalu untuk pasal 71 media pembawa yang tidak diketahui atau tidak ditemukan pemilik kuasanya itu diserahkan oleh instansi lain berdasarkan pemeriksaan yang tidak tertular atau tidak ditemukan HPHK, HPIK dan OPTK dikuasai oleh negara, maka penguasaan oleh negara tersebut jadi barang-barang tadi itu dikuasai oleh negara ya sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilaksanakan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi diambil alih oleh negara seperti itu jika tidak ada keterangan yang jelas seperti itu ya. Ini pasal 72, pelaksanaan pengawasan dan atau pengendalian pemasukan dan pengeluaran terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, PRG, SDG,
agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka, di tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan karantina ya. Lalu ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan dan atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi semua hal tentang karantina itu diatur berdasarkan undang-undang seperti itu ya. Nah, fokus klasifikasi media pembawa lain. Jadi media pembawa lain itu adalah media pembawa yang tidak termasuk hewan dan produknya, tapi masih berpotensi membawa HPHK ya. Jadi perlu ada perubahan SK. Jadi untuk penambahan menyesuaikan terminologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 seperti itu ya. Jadi yang dari 2009 ini belum mencakup, akhirnya ditambahkanlah pembahasan di Undang-Undang nomor 21 tahun 2019 ya. Media pembawa yang tidak berpotensi membawa HPHK akan dipertimbangkan untuk dikeluarkan dari komoditas karantina hewan apabila negara tujuannya tidak mempersyaratkannya seperti itu. Nah, ini daftar pembawa lain yang akan diklasifikasikan lebih lanjut. Ada vaksin ya, ada vaksin IB, IBD, ND ya, Avinu ya, atau spesimen. Spesimen itu didapatkan dari misalkan contohnya adalah serum darah sapi ya, organ sample of healthy chicken ya, feses sapi untuk penelitian, organ hewan organ hewan dan hewan untuk penelitian seperti itu ya. Sampel darah babi, sampel darah sapi, sampel organ babi seperti itu. Semen pun juga ada, pupuk asal hewan itu juga ya, antigen ya, kultur, misalkan master seed dari HPHK, pakan hewan kesayangan, vektor, serum antiserum, mikroorganisme seperti itu ya, dan pakan hewan ternak seperti itu. Bisa diurus tapi ya tetepan ya. Nah, selanjutnya adalah deskripsi dan potensi bahaya bahan biologi, bahan diagnostika, dan premix ya. Jadi kita pembahasan dulu ya, media pembawa lain adalah media pembawa yang tidak digolongkan hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan yang dapat membawa HPHK, HPIK, dan OPTK ya. Klasifikasinya ada pakan hewan ya, hewan ternak dan hewan kesayangan, bahan biologi dan juga bahan diagnostik. Ini adalah media pembawa lain. Pakan hewan ya, makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan. Jenisnya ada, klasifikasi pakan hewan itu ada butiran pelet dari pabrikan ya, konsentrat, hay, silase, cubes meal untuk konsumsi hewan. Intinya semua yang dikonsumsi hewan seperti itu. Kalau bahan lainnya adalah premix dalam bentuk imbuhan pakan, feed additive ya, atau pelengkap ya, seperti feed suplemen yang seperti vitamin, mineral, asam amino, probiotik, dan enzim seperti itu ya adik-adik. Media pembawa lain premix ya, feed additive sama feed suplemen ya, yang merupakan bahan tambahan ya kalau feed additive itu pada pakan yang bersifat non nutrisi ya, seperti probiotik dan enzim yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pakan ya. Sedangkan kalau feed suplemen itu biasanya mengandung zat nutrisi ya, zat nutrisi mikro seperti vitamin, mineral, asam amino, serta berfungsi meningkatkan kadar nutrisi dalam campuran pakannya seperti itu ya. Jadi ya suplemen lah ibaratnya. Kalau aditif itu kan tambahan seperti itu ya, gampangnya. Lalu ada probiotik ya. Probiotik itu adalah mikroba hidup yang digunakan sebagai imbuhan pakan ya, dan dapat menguntungkan inangnya untuk saluran pencernaan terutama ya, dengan meningkatkan keseimbangan mikrobiom yang ada di pencernaannya seperti itu ya. Contohnya apa? Lactobacillus, Bifidobacteria, Bacillus, Streptococcus, yeast, Saccharomyces cerevisiae seperti itu. Yakult itu adalah probiotik ya, seperti itu. Nah, kriteria probiotik yang aman adalah mempunyai identifikasi taksonomi yang jelas. Jadi kita bisa, misalkan ada bentukan ya probiotik tambahan pakan seperti itu EM4 itu kan punyanya Providia itu ya, EM4 itu. Identifikasi bakteri-bakterinya, taksonominya jelas seperti itu ya, non toksik dan non patogen, memproduksi senyawa antimikrobial ya, antagonis terhadap patogen seperti itu. Sumber dari probiotik yang digunakan sebagai feed additive ini sumbernya banyak ya, biasanya langsung dari sumber pencernaan hewan, misalkan pada rumennya sapi, rumennya kambing, atau ayam, seperti itu ya. Bisa juga menggunakan susu sapi dan buah-buahan. Buah-buahan contohnya itu yang sering digunakan itu adalah nanas. Nanas itu biasanya kalau difermentasi bisa menghasilkan bakteri-bakteri baik, nah bakteri baiknya itu yang digunakan sebagai probiotik, seperti itu. Iya, seperti itu. Nah, itu untuk contoh rumen itu, ini Prof. Mirni ya, mantan dekan kita, itu
penelitiannya fokusnya ke rumen sekarang. Jadi mikrobiom rumen seperti itu, probiotik. Jadi mencari probiotik yang dari asal rumennya hewan lain seperti itu ya, dari sapi seperti itu. Nah, sekarang adalah feed additive prebiotik ya. Prebiotik sendiri berarti adalah bukan bakterinya yang ditambahkan, tapi adalah makanan, bahan makanan yang mempunyai pengaruh yang menguntungkan untuk inang melalui stimulasi pertumbuhan mikroba yang baik atau menguntungkan dalam saluran pencernaan. Seperti itu ya. Jadi bukan bakterinya yang dimasukkan, probiotik kan isinya bakteri yang jelas, seperti itu ya, taksonominya jelas, tidak uh, toksin, tidak toksin, tidak toksik, tidak sebagai patogen seperti itu ya. Tapi kalau prebiotik adalah makanan dari bakterinya tersebut. Jadi kita menghidupi bakterinya dengan memberikan makanan untuk bakterinya itu untuk menyehatkan saluran pencernaan seperti itu ya. Contohnya adalah prebiotik bahan makanan yang mengandung laktulosa, inulin, oligosakarida. Ya, sumber prebiotik sendiri ada banyak ya. Kalau untuk di tanaman atau yang kita makan sehari-hari ada bawang, rebung, pisang ya, bungkil kedelai, ubi jalar, lain-lain. Kalau artichok ini susah ya di Indonesia nyari, jadi kayaknya cari yang lokal-lokal aja seperti itu ya. Selanjutnya ada enzim ya. Enzim sendiri adalah imbuhan pakan, misalkan amilase, protease, selulase, beta glukanase, pektinase, dan fitase. Ini di peternakan udah mulai banyak penambahan enzim ya, seperti itu untuk meningkatkan daya cerna protein di pakan. Jadi ketika dimakan itu asupan proteinnya lebih banyak ya, seperti itu. Jadi meningkatkan daging kondisi meningkatkan karkas daging itu banyak penelitian sekarang kayak gitu. Dihasilkan oleh mikroorganisme atau tumbuhan seperti Trichoderma ya, Aspergillus, Bacillus maupun pepaya yang menghasilkan papain seperti itu ya. Lalu ada vitamin mineral ya, vitamin mineral atau feed supplement ini pasti imbuhan ya. Biasanya jika pakannya kurang, misalkan di suatu daerah kandungan gizinya kurang, kita biasanya menambahkan seperti itu, atau hewannya itu mengalami kekurangan defisiensi vitamin, seperti itu terlihat ya, misalkan banyak kasus, misalkan pada kasus hipofungsi ovarium, seperti itu hewannya kurus, terus ovariumnya tidak berkembang, biasanya pasti ada dokter hewan lapangan pasti mengarahkan untuk memberian vitamin E, seperti itu ya, pakannya atau disuntikkan seperti itu. Kalau ini kita membahas pakan ya berarti ditambahkan di premix pakannya seperti itu ya. Sumbernya bisa dari tumbuhan, hewan, sintetis. Sekarang vitamin mineral pun banyak yang dihasilkan dari sintetis seperti itu. Bahkan enzim hormon pun juga banyak yang seperti itu ya. Nah, ini potensi bahaya premix itu belum ditemukan studi yang mempelajari potensi probiotik, prebiotik, enzim, vitamin, dan mineral sebagai pembawa agen penyakit ya. Potensi bahaya pakan hewan sebagai pembawa penyakit bukan berasal dari bahan penyusun pakannya, tapi juga kontaminasi pakan ya. Seperti itu misalkan ada kontaminasi salmonella yang didapatkan dari feses seperti itu, atau kontaminasi Listeria monocytogenes ya, terdapat pada bahan mentah ya yang tidak mengalami pemrosesan ya, misalkan silase. Lalu EHEC ya atau Enterohemorrhagic Escherichia coli, misalkan suhu dan pembuahan waktu pakan tidak cukup untuk memenuhi E. coli, jadi untuk spesifiknya Escherichia coli yang enterohemorragiknya masih bertahan seperti itu ya. Jadi kasusnya nanti ketika dimakan hewannya, dimakan ternaknya itu dia akan mengalami enteritis seperti itu ya. Clostridium perfringens dan Clostridium botulinum ya biasanya karena kontaminasi feses dan juga tanah yang ada mycobacteriumnya seperti itu ya, kontaminasi tanah. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah kondisi penyimpanan pakan ya, suhu penyimpanan, kebersihan tempat penyimpanan, lalu lintas orang yang keluar masuk area penyimpanan dan keberadaan hama atau rodensia. Misalkan kasusnya adalah misalkan contohnya adalah Clostridium botulinum ya, di biasanya kemasan kaleng seperti itu ya. Ketika bentuk kalengnya itu sudah tidak rapi, sudah misalkan menggembung, lebih baik jangan dimakan seperti itu ya, jangan dikonsumsi, jangan digunakan lagi seperti itu. Bisa jadi ada kontaminasi seperti itu ya adik-adik. Lalu bahan biologi ya, media pembawa lain yang bahan biologi biasanya digunakan tujuan diagnosis ya, pengobatan, pembentukan kekebalan hewan, atau penelitian tertentu setelah berpotensi membawa hama penyakit hewan karantina seperti itu. Contohnya adalah vaksin ya, vaksin aktif, vaksin inaktif, vaksin berbasis RPRG, serum, enzim, biakan mikroorganisme ya, bangkai hewan atau bagian dari hewan yang akan digunakan untuk diagnosa,
hormon, antihelmintik, antipiretik, anestetik, ya, antihistamin dan master seed untuk pembuatan vaksin seperti itu ya. Biasanya ini juga termasuk apa ya, HPHK kan, karena kita membawa sumbernya, ibaratnya bahan biologinya seperti itu ya. Agak rigid dan kaku seperti itu. Misalkan nanti kalian suatu saat nanti ada proyek gitu ya, misalkan dengan penelitian sama negara lain, biasanya untuk bagian ini tuh agak-agak ribet sih adik-adik. Seperti itu. Vaksin ya adalah bahan antigen yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan dari suatu penyakit, mengandung mikroorganisme yang dilemahkan ya, atau telah dimatikan, atau bahkan isinya toksin atau toksoidnya, atau salah satu protein permukaan ya, maupun hasil pemurniannya, atau isinya protein, peptide, atau partikel serupa virus, seperti itu ya. Nah, contohnya ini ada vaksin aktif, ini saya sudah pernah dijelaskan ya di virologi ataupun di imunologi ya, ada vaksin aktif, vaksin inaktif, seperti itu ya. Itu berarti dia mengandung mikroorganisme hidup ya kalau vaksin aktif, tapi dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit ya, tapi masih mampu merangsang respon imun. Biasanya vaksin aktif itu pada virus vaksin-vaksin ND ya atau IB, infectious bronchitis, itu biasanya masih aktif seperti itu ya. Kalau vaksin inaktif ya biasanya dan vaksin PRG, rekayasa genetik, itu biasanya kalau inaktif itu berarti vaksinnya mati ya, mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan seperti itu, bisa jadi karena pemanasan atau penambahan bahan kimia, tapi masih mampu merangsang pembentukan si respon imun ya. Contohnya itu ada vaksin virus dan vaksin bakteri seperti itu. Kalau rekayasa genetik itu biasanya disiapkan dengan menggunakan teknologi rekayasa genetik. Contohnya adalah vektor vaksin seperti itu, menggunakan organisme atau virus pembawa untuk membawa gen yang mengode antigen tertentu sehingga dapat merangsang respon imun pada hewan yang divaksinasi seperti itu ya. Banyak kok sekarang kasus bentukan-bentukan yang seperti ini, rekayasa genetik seperti ini. Kalian pernah dengar ada kasus nyamuk yang katanya bisa membabat habis penyakit malaria atau Aedes aegypti seperti itu yang di Jogja itu, dan ternyata berhasil juga seperti itu ya. Nah, ini potensi bahaya vaksin. Vaksin terbuat dari mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan ya, tapi masih mampu membantu kekebalan seperti itu. Vaksin dapat diberikan harus setelah lulus uji keamanan, biasanya ya harus uji hewan coba dulu. Kalau misalkan vaksin manusia berarti harus hewan coba berkali-kali baru ke manusia juga seperti itu ya. Dan juga perlu uji potensi seperti itu. Jadi take time seperti itu ya. Aspek yang perlu diperhatikan adalah penanganan handling vaksin ya. Harus dilakukan secara hati-hati. Ketika kemasan rusak, biasanya juga takutnya adalah si vaksinnya tidak bekerja maksimal lagi seperti itu ya. Kalau misalnya vaksin hidup ini juga bahaya, ketika tumpah berarti bisa kemana-mana seperti itu ya. Pemasukan vaksin suatu negara ini juga harus melihat status penyakitnya ya, yang menjadi target vaksin. Diizinkan masuk apabila penyakit yang dicegah oleh vaksin tersebut terdapat atau menjadi perhatian saat itu ya. Misalkan negara kita gimana ya, bebas penyakit tertentu gitu ya, terus tiba-tiba ada perusahaan negara lain mau masukin vaksin, itu pasti ditolak seperti itu ya. Serum sekarang media pembawa lain serum ya. Serum itu serum darah yang berasal dari hewan atau manusia yang mengandung zat kebal atau antibodi yang digunakan untuk mencegah, mengobati atau menentukan diagnosa penyakit tertentu ya. Ini bisa dibaca sendiri. Jenis produk seranya itu ada untuk pengobatan dan juga diagnosa. Pengobatan itu biasanya antitoksin ya, anti rabies, anti tetanus ya. Untuk diagnostik itu biasanya untuk antigen tertentu digunakan untuk kontrol atau bahan diagnostik ya. Dapat berasal dari berbagai spesies, bisa ayam atau sapi, bahkan bisa kelinci, bisa domba seperti itu ya. Nah, ini potensinya adalah serum cairan darah yang mengandung antibodi, namun tetap berpotensi mengalami kontaminasi oleh agen penyakit lain seperti itu ya. Misalkan penyakit yang bisa ditemukan di serum itu ada BVD ya, bovine viral diarrhea. Terus selain itu juga diperhatikan, karena perlu diperhatikan asal serum sapi, misalkan daerah atau negara yang masih endemik BVD itu juga pasti dilarang masuknya serum tersebut ya. Pengawasan terhadap sumber bahan baku serum ini juga penting untuk mencegah risiko penyebaran penyakit seperti itu. Lalu ada master seed ya, atau benih sumber.
isolat biang dari mikroorganisme yang digunakan sebagai bahan awal dalam pembuatan vaksin atau antigen untuk keperluan diagnostik ya. Potensi bahayanya ya itu menimbulkan resiko biologis karena isolat biangnya sering digunakan belum mengalami pelemahan biasanya ya, belum mengalami atenuasi karena masih master seed-nya seperti itu, sehingga kemampuan infeksi inangnya masih ada seperti itu ya. Jadi ketika yang diperhatikan adalah ketika ada penanganan dan penyimpanan master seed itu harus dilakukan secara ketat seperti itu ya, sistem pengemasannya, biosafety-nya, ya, biosecurity-nya seperti itu. Memasukkan master seed ke suatu negara perlu mempertimbangkan status penyakit yang disebabkan oleh silat biang tersebut. Jadi misalkan ketika masuk itu tidak menyebabkan outbreak penyakit suatu daerah itu ya, seperti itu. Selanjutnya ada hormon ya. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh endokrin ya dalam tubuh, berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir seluruh fungsi tubuh, pertumbuhan, metabolisme, dan lain-lain. Ini bisa baca sendiri. Tapi hormon itu ada juga yang bisa diproduksi secara sintetis ya, jadi tidak hanya dihasilkan dari tubuh. Misalkan progesteron itu sudah banyak ya, hormon-hormon progesteron sudah banyak yang sintetis seperti itu ya, dan biasanya cenderung lebih aman. Tidak semuanya ya, tapi biasanya kalau sudah dipasarkan itu aman seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan ya, sumber asal hormon itu perlu perhatikan ya. Kalau misalkan dari bahan biologis hewan, memastikan keamanannya, mutu, bebas dari kontaminasi agen penyakit, lalu juga proses produksinya bagaimana, pemurniannya bagaimana, penyimpanannya bagaimana, dan distribusinya bagaimana, seperti itu ya. Karena percuma kita melakukan pengawasan dari produksi ya, tapi ketika distribusinya kita tidak sesuai, bisa jadi juga hormonnya akan rusak sih, seperti itu. Bahan diagnostik ya, kit diagnostik seperti itu, termasuk dalam media pembawa lain ya, dia dapat berupa antigen atau media pertumbuhan seperti itu, disebutkan di Kementan ya, nomor 3238 tahun 2009. Biasanya bahan pabrikan ya, karena bahan diagnostik seperti itu sudahan. Alat untuk mendiagnosa penyakit, bisa kit diagnostik, reagen, antigen, dan maupun antiserum seperti itu ya. Ini media pembawa. Lain kit diagnostik contohnya adalah rapid antibody test kitnya dari COVID ya, yang isinya adalah imunoglobulin M atau imunoglobulin G ya. Ini adalah contoh media pembawa lain ya, kit diagnostik. Potensi bahayanya bisa jadi pada saat tes device ada antigen ya. Namun antigen pada kit diagnostik pada umumnya terbuat dari protein sintetis, jadi harusnya aman sih ya, seperti itu. Atau juga rapid antigen test kitnya COVID juga yang ini jenis ini ya, kan jenisnya banyak kemarin ya. Tapi ini juga mengalami ada potensi bahayanya. Biasanya tetap ada antibodinya seperti itu ya. Kalau untuk antigen seperti itu, tapi kalau antibodi mesti ada antigennya. Kebalikan seperti itu ya. Lalu ada ELISA antibody test kit ya. Biasanya ada kontrol serum positifnya dan negatif. Isinya adalah buffer konjugat substrat. Potensi bahayanya biasanya adalah kontrol serum. Biasanya tapi kalau ELISA itu sudah terkontrol ya serumnya biasanya. Jadi low hazard seperti itu, tidak berbahaya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke deskripsi dan potensi bahaya bahan pakan dan pakan asal hewan, asal serangga terutama, dan hewan lainnya. Kenapa kita bahas serangga ya? Karena sebenarnya serangga itu jumlahnya sangat besar ya. Berevolusi ini beradaptasi dari masa ke masa, berevolusi selama 400 juta tahun, sedangkan manusia berada di bumi aja sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, mempunyai kemampuan adaptasi yang membuat mereka dengan mudah memasuki sistem kehidupan manusia seperti itu. Ya, jadi insek di sini ditemukan 400 juta tahun yang lalu, seperti itu. Serangga jumlahnya terbanyak di bumi ya, menyehatkan dan juga menyeimbangkan ekosistem di sini. Paling banyak jumlahnya ya, bahkan bisa ditemukan di Antartika, di area yang panas, misalkan Yellowstone, seperti itu, di ladang minyak, di usus lambung kuda pun juga ada, seperti itu ya, wadah formalin, padang pasir, banyaklah ditemukannya di mana-mana. Ini peranan serangga ya, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, seperti itu ya. Menguntungkannya adalah dia adalah sebagai membantu ekosistem ya, keseimbangan ekosistem.
Dan juga 50% lebih ya makanan manusia bergantung pada serangga, termasuk daging, susu, karena tanaman hasil polinasi dimakan oleh ternak, ya seperti itu. Dan juga dia merupakan hewan Ini Delaras. yang membantu polinasi, seperti itu ya, polinasi atau penyerbukan, seperti itu, menghasilkan madu di komposer di hutan ya. Kalau merugikannya adalah ada beberapa jenis hewan yang merugikan secara ekonomi di pertanian, di kesehatan, sebagai vektor, seperti itu ya. Dan juga estetika, jadi kan agak jelek ya misalkan banyak lalat seperti itu ya, sangat dapat menyerang manusia, merusak kayu bangunan seperti itu. Nah, ini serangga sebagai bahan makanan dan pakan ya. Serangga memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil, biasanya digunakan sebagai mangsa seperti itu ya. Pemanfaatannya serangga sebagai mangsa atau bahan pakan telah banyak dilakukan oleh manusia ya, terutama sebagai pakan ikan, ikan arwana, ikan lohan seperti itu banyak menggunakan serangga-serangga seperti itu ya. Untuk serangga sebagai pakan itu contohnya adalah ulat Hongkong ya, kroto. Kroto itu adalah anakannya dari semut rangrang ya, ada jangkrik, ada belalang ya, ada black soldier fly atau BSF, kita biasanya gunakan larvanya, magotnya ya, dan juga lipas ya. Hewan lain yang bisa digunakan bahan pakan ya, itu contohnya adalah lipan, bekicot, siput, cecak, dan tokek seperti itu ya. Ini adalah contoh ulat Hongkong ya, mealworm beetle, seperti itu stadium larva. Ini klasifikasi bisa baca sendiri ya. Merupakan ulat yang punya nilai ekonomis yang tinggi, berguna untuk makanan burung, reptil, dan ikan ya. Kalau misalkan kalian punya tetangga bapak-bapak yang suka hobi burung ya, biasanya kadang-kadang dikasih makan larva yang udah kering kayak gitu itu, atau yang masih kuget-kuget ya biasanya ini sih, ulat Hongkong ini. Seperti itu. Nah, ini dari Badan Keamanan Pangan Eropa, setuju ulat Hongkong menjadi bahan makanan ya, bahkan dikeringkan dan digunakan untuk dalam hidangan seperti kari atau digiling membuat tepung ulat seperti itu ya. Cocok sebagai bahan biskuit, pasta atau bahkan roti karena kandungan proteinnya tinggi ya, bahkan tinggi serat seperti itu. Jadi banyak peneliti atau orang-orang yang beranggapan bahwasanya kita bisa mengganti kebutuhan protein kita dengan cara makan serangga seperti itu ya. Sebenarnya ya di Indonesia sudah banyak sih, terutama di Gunung Kidul yang makan serangga itu ya, belalang itu dan kawan-kawannya di Indonesia juga banyak seperti itu ya. Regulasi makanan baru dengan mendukung membuat kebijakan di Uni Eropa untuk mengambil keputusan berbasis sains seperti itu ya. Nah, ini ulat Hongkong biasanya diternakkan dalam bentuk seperti ini ya. Ini adalah siklus hidupnya, proses perkembangbiakan ulat ya, biar dari kumbang sebenarnya ya, dia bertelur, terus jadi pupa, ulat muda, ulat ganti kulit, ulat dewasa, pupa, kumbang muda, kumbang dewasa seperti itu. Bisa digunakan untuk pakan burung kicau ya, pakan ikan hias, jenis hewan hias lain seperti ular, landak mini, hingga hamster itu biasanya makan ini juga seperti itu ya. Lalu semut ya, Hymenoptera. Biasanya yang kita gunakan adalah kroto ya, krotonya semut rangrang, seperti itu anakan semut rangrang biasanya banyak sekali dimanfaatkan untuk pakan burung kicau juga seperti itu. Spesies semut arboreal yang ditemukan wilayah Asia tropis dan Australia. Membentuk koloni dengan banyak sarang ya, ada pohon, masing-masing sarang dibuat dari daun yang dijahit atau didekatkan dengan sutra yang diproduksi oleh larva semut. Kroto itu telur, larva dan pupa semut rangrang ya, banyak dimanfaatkan umpan ikan, pakan tambahan untuk burung ya tadi saya jelaskan tadi. Bentukannya seperti ini ya, campuran ada telur, ada larvanya seperti itu ya. Bahkan kayaknya ada beberapa daerah yang menggunakan kroto ini sebagai makanan seperti itu, jadi makan manusia seperti itu ya. Karena proteinnya tinggi, kandungan lemaknya relatif rendah seperti itu ya, rendah kalori, mengandung berbagai vitamin dan yang bermanfaat bagi tubuh seperti itu. Selanjutnya ada jangkrik ya, dimakan juga pada beberapa daerah ya. Di Thailand itu banyak sekali dimakan. Negara maju dilirik sebagai sumber pangan alternatif yang bernilai tinggi dan bahkan dianggap sebagai kuliner ya, delicacy seperti itu. Bisa dimakan manusia lah seperti itu ya. Oleh karena itu biasanya masuk dalam makanan premium dengan harga relatif mahal. Contohnya adalah jangkrik goreng renyah yang dapat disajikan bersama tortilla jagung,
bawang putih. Ya mungkin ini area-area Meksiko sana ya yang makan dengan ini. Lalu juga ada pengembangan pangan berbasis serangga, termasuk jangkrik yang menjadi perhatian karena kandungan proteinnya tinggi ya jangkrik itu. Jadi tepung jangkrik itu banyak kok udahan sekarang produk-produk pakan hewan yang menggunakan tepung jangkrik itu ya. Zat besinya tinggi, proteinnya tinggi, kalsium, vitamin B12, nutrien penting lainnya seperti itu. Jadi dia anggap sebagai sumber protein alternatif seperti itu ya bagi beberapa orang. Organisasi Kesehatan dan Pangan Internasional juga telah menyoroti serangga pangan termasuk jangkrik sebagai sumber protein yang berkelanjutan seperti itu ya. Berpotensi dikembangkan terutama di negara-negara berkembang yang membutuhkan sumber protein seperti itu ya. Ini sizing chart-nya ya. Ada jangkrik beku, tepung jangkrik, jangkrik kering, produk olahan masakan seperti jangkrik gitu ya. Sangat banyak digemari terutama di area Amerika Serikat, Jepang, Korea, Singapura, dan Malaysia ya. Yang menentukan daya saing ya kualitas ini bisa dibaca sendiri aja. Lalu selanjutnya ada belalang ya. Belalang itu juga ada banyak kandungan nutrisi penting ya. Contohnya protein, pasti serangga itu proteinnya tinggi sih adik-adik. Vitamin A, berbagai mineral ya. Di masyarakat Indonesia juga sering makan belalang di Gunung Kidul itu ya. Bahkan kumbang juga dimakan seperti itu. Kandungan proteinnya mencapai 20%. Ketika dikeringkan malah naik lagi jadi 40% ya karena kurangnya kadar air. Belalang juga ada kandungan kitin yang dapat diolah menjadi kitosan ya, kayak seperti di kulit udang, menambah pemanfaatan di bidang pakan seperti itu ya, pangan, kesehatan, dan industri. Cangkang kapsul itu kan biasanya dari kitosan itu ya, kapsul-kapsul yang kalian makan, seperti itu, atau di obat-obatan, seperti itu ya. Nah, ini ada bentukan belalang ya, disunduk, digoreng, dibakar, seperti itu. Lalu ada kalajengking, biasanya ada 600 spesies ya, memiliki alat penyengat pada abdomennya, namanya telson ya, bercapit termasuk golongan pedipalpus ya, karena punya kaki capit pedipalpusnya seperti itu. Nokturnal ya, biasanya di siang hari dia akan bersembunyi di bawah batu, tumpukan kayu atau semak-semak. Saat menyerang mangsa, kalajengking mengandalkan organ sensoris khususnya yang disebut pektins ini ya. Struktur bentuk sisir, kepingan yang terletak pada bagian ventral tubuh di bawahnya, tepat di belakang pasang kaki keempat. Organ ini sangat sensitif ya, jadi dia bisa mengetahui di mana lokasi mangsanya seperti itu. Nah, ini kalajengking memiliki bisa ya semuanya yang digunakan untuk membunuh atau bertahan dirinya dia seperti itu, untuk konsumsi atau makan juga seperti itu ya. Lebih efektif ya sebenarnya bisanya itu dibanding arthropoda yang lain. Biasanya kalau untuk manusia tidak terlalu berbahaya, mungkin hanya nyeri lokal seperti itu ya, kemerahan, pembengkakan pada area sengatan. Ini biasanya diekspor ke Korea Selatan dan juga Taiwan, bisa digunakan sebagai obat-obatan seperti itu juga. Ada yang beranggapan bahwasanya jika mengkonsumsi kalajengking itu bisa meredakan penyakit autoimun seperti itu, atau inflamasi seperti itu ya. Tapi memang belum ada penelitian khusus yang menyatakan demikian, kayak semacam kepercayaan lokal seperti itu ya. Lalu ini sebagai sumber protein ya, dimakan seperti itu, di Thailand pun juga dimakan seperti itu ya. Lalu cicak ya, banyak di lingkungan kita yang sering kita temui itu ada cicak timbok ya, Cosymbotus platyurus ya. Cicak rumah seperti itu, ada cicak kayu yang bertubuh lebih kurus, ekornya bulat dengan 6 deret tonjolan kulit seperti itu, tinggal di pohon-pohon atau halaman rumah seperti itu ya. Juga ada juga cicak gula kecil, kepala membulat ya. Biasanya ada di kamar mandi seperti itu, lalu ada juga cicak batu seperti itu ya. Selain nyamuk, sorry. Selain nyamuk, serangga seperti lalat buah dan laba-laba juga menjadi makanan utama cicak, seperti itu ya. Kehadiran cicak kerap kali meresahkan karena hewan ini sering hinggap di area dapur dan membuang kotoran di berbagai tempat. Namun banyak juga yang berpendapat bahwa keberadaan cicak atau ini bisa memberikan manfaat, seperti itu ya. Mungkin ada yang beranggapan juga biasanya cicak itu juga digunakan di beberapa daerah itu digunakan sebagai pakan dari ikan hias, ikan karnivor seperti itu, seperti arwana seperti itu ya.
Lalu ada gecko ya, atau tokek. Tokek sendiri panjang tubuhnya mencapai 340 mm, kepalanya besar, kulitnya kasar, eh, lebih besar ya ukurannya daripada si cecak, seperti itu. Pengobatan tradisional itu biasanya menggunakan eh, bagian si tokeknya tadi ya, dagingnya atau darahnya digunakan untuk berbagai kesehatan. Bisa sebagai anti HIV, ada yang afrodisiak ya, ada perawatan diabetes, ada perawatan impoten seperti itu, sehingga serta penyakit lainnya. Misalkan yang saya tahu di daerah saya itu tokek itu obat alergi seperti itu. Padahal juga belum tentu seperti itu ya, belum ada penelitian lanjutan seperti itu. Tapi dari kepercayaan daerah biasanya demikian seperti itu ya. Lalu bukti ilmiahnya belum ada penelitian yang terstruktur seperti itu mengenai tokek sendiri. Ini bahan baku pengobatan tradisional di Tiongkok ya. Dalam berbagai pengobatan tradisional tersebut, ramuan berbahan tokek dipercaya dapat membantu mengatasi masuk angin, asma, penyakit kulit ya, serta gangguan kesehatan lainnya termasuk tumor. Nah, ini di Indonesia sendiri pada tahun 2020 sudah mengekspor 2,9 ton tokek kering ya ke Cina seperti itu ya. Tidak hanya Cina tapi juga Taiwan dan juga Hong Kong seperti itu. Lalu ada siput ya, film dari moluska, kelas Gasteropoda. Kalian paham siput itu seperti apa bentuknya? Ya, kicap di Indonesia itu ya, hidup di darat, air tawar, bahkan air payau. Kebanyakan seafood itu merupakan herbivora ya, tapi ada juga yang omnivora ataupun karnivora. Contoh gastropoda adalah bekicot ya, yang sering kita temui, siput kebun ya, atau siput laut maupun siput air tawar seperti itu ya. Nah, bekicot escargot sendiri ya, ini adalah grafik orang yang atau negara yang makan bekicot sendiri ya, bekicot escargot di Greece dan Turki cukup banyak seperti itu. Dia asam amino esensialnya lengkap ya, meskipun menjijikan tapi kesukaan orang-orang Prancis ya, dan harganya mahal seperti itu. Jadi escargot juga dari Indonesia kebanyakan diproduksi di Jawa Timur ya, di daerah Kediri seperti itu. Selanjutnya adalah kecoa. Meskipun kecoa itu juga vektor penyakit banyak ya, tapi tetap ada nilai positifnya. Dia memiliki omnivorous feeding habit ya, punya nocturnal behavior, ekmotatic behavior, gregarious behavior, grooming behavior, banyak behaviornya ya. Uh, Dia pengganggu or fear reaction seperti itu. Yang mengganggu dari kecoa kan juga ada kontaminasi seperti itu. Selain itu juga aromanya tidak enak seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga yang menyebabkan alergi seperti itu. Uh, Menggigit meskipun jarang merupakan penularan penyakit patogen penyakit dari protozoa, bakteri, virus dan cacing ya seperti itu. Tapi kecoa sendiri di Cina itu dimanfaatkan untuk mengolah limbah dapur ya. Jadi kecoanya itu diternakkan untuk mengolah limbah dapur seperti itu ya. Bahkan ada juga yang menggunakan kecoa sebagai bahan baku untuk kosmetik seperti itu. Gitu. Ini peneliti Good Doctor juga melakukan riset memanfaatkan ekstrak kecoa menjadi masker kecantikan, pil diet dan obat rambut rontok seperti itu ya. Dianggap musuh masyarakat, padahal jadi sumber bisnis yang baru ya seperti itu. Lalu ada kecoa Madagaskar, digunakan untuk biasanya hewan peliharaan ya, tapi juga bisa digunakan pakan ya, digunakan sebagai pakan bagi beberapa hewan, misalkan pada reptil, pada tarantula, ikan dan lain-lain ya. Lalu ada kelabang atau kaki 100 ya. Kalian tahu bentuknya seperti apa, bersegmen, tiap segmennya dilengkapi dengan kaki, perangkat mulutnya terdiri 3 pasang, embelan, seperti itu ya. Pada kaki pertama atau maxillipeds ya, terdapat banyak bertindak sebagai rahang, ya. Gigitannya sangat sakit, ada karena di sana ada venom gland juga yang menghasilkan venom ya atau racun seperti itu untuk mematikan mangsa atau untuk pertahanan dirinya mereka. Mencari tempat pelindung biasanya di gelap dan lembab seperti itu ya. Ini lipan ya. Gigitan lipan biasanya cukup berbahaya atau kelabang itu ya sebagai pengendali hama juga di area untuk lipas, rayap dan lalat ya diburu untuk dijadikan pakan ikan burung. Bahkan lipan juga digunakan sebagai konsumsi orang manusia seperti itu ya. Di Tiongkok diolah menjadi bubuk untuk dijadikan obat tradisional seperti itu. Di Indonesia sendiri ada ini tahun 2019 yang lalu lipan itu dikeringkan ya,
disate terus dikeringkan lalu diekspor ke Vietnam seperti itu. Seperti ini. Beliaunya mengekspor ke Vietnam seperti itu. Ini bisa jadi ladang cuan baru ya adik-adik kalau mau PKM seperti itu. Lalu ada black soldier flies atau BSF ya. Biasanya kita biarkan untuk kita ambil larvanya. Larvanya itu maggot itu yang digunakan untuk sebagai untuk mengkomposkan atau sampah-sampah ya, sampah-sampah dapur, sampah-sampah rumah seperti itu untuk mengurangi sampah organik ya. Dia biokonversi seperti itu. Tapi juga kadang-kadang si maggotnya lalat BSF ini juga digunakan untuk pakan ikan seperti itu ya. Banyak kok dimanfaatkan. Ini tabel deskripsi serangga sebagai bahan pakan, kandungan protein dan potensi bahayanya ya, kandungan proteinnya di sini ya. Potensi hazardnya tidak ada. Jadi bisa dikatakan oke lah ya untuk pakan hewan seperti itu ya. Ini penutup. Jadi tahun 2050 mendatang kemungkinan populasi manusia itu lebih meningkat lagi ya, jadi 9 miliar orang yang memaksa peningkatan ketersediaan pakan atau makanan ya. Maka berbagai jenis serangga kemungkinan besar akan dijadikan sebagai alternatif pakan untuk manusia. Populasi manusia meningkat akan berimbas terhadap lingkungan juga, yang mana pasti akan terjadinya kelangkaan lahan pertanian, air, hutan, perikanan, dan sumber daya keanekaragaman hayati seperti itu. Ini aja di Indonesia sudah mulai ya adik-adik ya. Masya Allah. Lalu serangga yang dapat dimakan seperti jangkrik, belalang, juga ulat, dan lain juga bisa menjadi solusi pangan seperti itu ya. Kandungan yang dimiliki serangga juga sangat baik untuk pertumbuhan manusia. Protein, vitamin, asam aminonya tinggi, seperti itu ya. Varian produknya juga tidak selalu berwujud serangga utuh, bisa sudah dimodif ya, diolah jadi tepung-tepungan seperti itu, tepung serangga, minyak serangga seperti itu ya. Bisa dijadikan bahan kosmetik seperti itu. Nah, untuk produk pangan sendiri itu pasti harus bermutu dan aman dikonsumsi serta tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Jaminan mutu dan keamanan pangan harus sesuai tuntutan dan persyaratan konsumen setelah tingkat kehidupannya. Bahaya biologi, mikrobiologi harus dipastikan tidak mengkontaminasi produk pangannya seperti itu ya. Ini referensinya selesai. Ya, terima kasih adik-adik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sebenarnya kalau legislasi itu dari zaman saya dulu pun juga kita belajar undang-undang, hafalin seperti itu ya. Karena dasarnya nanti ketika kalian sudah bekerja, dokter hewan itu banyak sekali yang berdasar undang-undang seperti itu. Karena banyak perubahan undang-undang baru seperti itu ya. Pemerintah suka bikin undang-undang baru seperti itu ya. Jadi dan aturan itu berubah-ubah seperti itu. Jadi makanya ada pelajaran legislasi veteriner itu setidaknya kalian paham dasarnya dulu, nanti dirubahnya seperti apa gitu kan. Jadi nanti kalian bertindak, misalkan kalian bekerja di karantina ataupun di dinas seperti itu biasanya berkaitan erat seperti itu. Kalau misalkan juga yang berkaitan erat lagi juga biasanya kalau misalkan kalian fokus di PJOTH atau penjaminan obat hewan gitu ya, itu pasti berhubungan erat dengan legislasi-legislasi yang ini seperti itu. Sudah ya adik-adik, tadi saya sudah mencatat sebenarnya ya. Saya mau panggil aja satu-satu namanya, saya absenkan satu-satu. Karena saya lihat ini tidak banyak yang datang ya. Atau bisa jadi satu device banyak orang ya ini ya. Tapi saya panggil satu-satu aja ya. Alia Naira Hadi, hadir Hadir, ya? dokter. Oke, mana ini? Oke, Alif Yoga, Hadir dokter. Amelia Wulandari, oke, Anggun, Hadir dokter. Apriliana Putri, Hadir dokter. Arya Satya Rajasa, Iya, dokter hadir. Aulia Mareta, oke, Aura Naila Putri, Hadir dokter. Kaling San Sui Hombing, Hadir dokter. Dava Laksita Aurinina, Hadir dok. Deska Fauzana, Hadir dokter. oke.
Diana Puspita Rini. Oke. Dika Ayuning Tias. Hadir, Dok. Eka Rizky Abelia. Hadir, Dokter. Feby Dwi Rosalina. Oke. Fitria Dwi Agustin. Hadir, Dokter. Jessica Widadanisa. Oke. Jesslyn Adelia Giovanni. Hadir, Dokter. Jihan WK Abiati. Hadir, Dokter. Joanna Krisel Fenicia Hutagaul. Hadir, Dokter. Kanza Mahira. Hadir, Dokter. Kairunisa. Komang Chandra Maheswari. Oke, Lutfia Puspita Dewi. Hadir, Dokter. Hadir, Dokter. Komang ya. Inggih, Komang hadir, Dokter. Kairunisa. Hadir ya. Ada nggak Kairunisa? Oke, nggak ada. Lutfia Puspita Dewi. Hadir, Dokter. Mauli Dwi Ananda. Hadir, Dokter. Melisa Nadia. Permisi, Dokter. Mohon maaf atas nama Heronisa kelas A. Hadir, Dok. Oke. Melisa Nadia. Melisa hadir, Dokter. Mita Permisi. Viola. Hadir, Dokter. Permisi, Dokter. Atas nama Aulia Mareta kelas A hadir. Oke. Muhammad Naufal. Hadir, dokter. Muhammad Rais Adib. Hadir, dokter. Naifadin Aulia. Hadir, Dokter. Naomi Zahra. Naomi Hadir. Zafira. Hadir, Dokter. Natasari